adalah proses belajar yang tidak pernah berhenti. Gunakan waktu untuk hal-hal baik dan bermanfaat bagi diri, keluarga, dan lingkungan. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu ketiga bulan April kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 akan kami hadirkan. Bersama saya Vivi, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri kegiatan taklimat awal audit kinerja dan audit ketaatan Itjenal tahun anggaran 2026 yang digelar di Gedung Candrasah Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, efektif, dan akuntabel di lingkungan TNI Angkatan Laut. Acara tersebut dipimpin oleh Irjenal Laksamana Madya TNI Ahmad Wibisono serta dihadiri oleh Dankodiklantal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah dan Puspenerbal Laksda TNI Bayu Alisyahbana, Kepala RSPAL Dr. Ramelan Laksma TNI Dr. Imam Hidayat, para pejabat utama TNI AL wilayah Surabaya, serta Komandan dan Kepala Satuan Kerja jajaran Koarmada 2. Koarmada 2 menggelar latihan briefing, penataran, serta pengecekan pelaku menjelang latihan operasi Laut Gabungan atau LATOPS Slagap tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Gugus Tempur Laut atau KS Guspurla Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Nurul Muklis. Kegiatan berlangsung di ruang auditorium Puslatka Perangkolat Koarmada 2 ini diikuti oleh 51 perwira Koarmada 2 yang akan bertindak sebagai pelaku dalam LATOPS Slagap 2026. Secara bersamaan di ruang TFG Kolat Koarmada 2 dan masih terkait kesiapan LATOPS Slagap 2026, Komandan Kolat Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Binsar Alfred S. Sitorus mengikuti Vikon bersama Dan Kolat Koarmada 1 dan Kolat Koarmada 3 untuk memastikan kesiapan rencana latihan yang dilaksanakan oleh para pelaku LATOPS Slagap. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI selaku Pangkogas Slagap menghadiri pembukaan latihan operasi Laut Gabungan atau LATOPS Slagap tahun 2026 yang dipimpin oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata selaku Dirlat di Auditorium Puslatka Perangkolat Koarmada 2. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut. LATOPS Slagap tahun anggaran 2026 dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit melalui latihan yang terencana, bertingkat, dan berkelanjutan. Latihan ini mengusung tema Kogas Slagap TNI melaksanakan operasi Laut Gabungan menghancurkan kekuatan armada laut lawan di Mandala Operasi Laut Jawa dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Koarmada 2 menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Provinsi Jawa Timur tahun 2027 yang digelar di Sangrila, Surabaya. Kehadiran Koarmada 2 yang diwakili oleh Kepala Kelompok Staf Ahli atau Kapok Sahli Koarmada 2 Laksma TNI Hadi Prayitno ini merupakan bentuk dukungan terhadap perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Juga sejumlah tokoh penting lainnya yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menghadiri rapat terbuka Senat Universitas Hang Tuah dalam rangka wisuda ketiga program Diploma 4, wisuda ke-62 program Strata 1,
wisuda ke-40 program Strata 2 dan wisuda ketiga program Strata 3 tahun 2025 yang dilaksanakan di Graha Samudra Ganesha Pulau Benggala, Surabaya dengan dipimpin oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksdia TNI Edwin S.H. Mhan MH. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 591 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan. Jajaran Koarmada 2 mengikuti kegiatan Coffee Morning berupa diskusi strategis yang membahas konsekuensi Indonesia sebagai negara pantai dalam menghadapi resiko konflik bersenjata di perairan nasional, serta kesiapan operasi TNI Angkatan Laut dalam menjamin sea control. Kegiatan yang dilaksanakan melalui video conference ini dibuka oleh Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata dan menghadirkan narasumber dari kalangan pakar kemaritiman dan pertahanan. Dari Koarmada 2, kegiatan ini diikuti oleh Kasko Armada 2, Laksma TNI Agam Endrasmoro beserta para pejabat utama dan komandan satuan. Diskusi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif terkait aspek hukum, politik, dan militer sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis guna mendukung kesiapan operasi TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan pengendalian laut Indonesia. Netizen, berita selanjutnya, Pangko Armada 2 mengikuti pengarahan Asintel Kasal dan Asop Kasal. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI mengikuti pengarahan dari Asintel Kasal, Laksda TNI Andi Kriswanto SMM, dan Asops Kasal, Laksda TNI Yayan Sofian STMSI CHRNP MTer Opsla kepada seluruh perwira TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya yang dilaksanakan di Gedung Panti Cahaya Armada Ko Armada 2. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwira Korps Pelaut, Teknik dan Elektro Mako Ko Armada 2. Pengarahan mengusung tema membangun prajurit unggul petarung sebagai upaya strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia TNI Angkatan Laut yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki mental juang yang tangguh dan berkarakter. Tema ini menjadi landasan penting dalam menghadapi dinamika ancaman modern yang semakin kompleks. KRI Bima Suci, unsur Satban Koarmada 2 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto, melaksanakan pelayaran muhibah diplomasi Duta Bangsa dan Latek Kartika Jalakrida 2026 dengan rangkaian kegiatan yang padat dan penuh makna. Di tengah pelayaran menuju Kolombo, para taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 bersama delegasi ASEAN Plus Cadet Sail diuji ketangkasan kebahariannya melalui berbagai materi latihan yang melatih kemampuan fisik, keterampilan teknis, serta kerja sama tim. Setibanya di Kolombo, Sri Lanka, KRI Bima Suci disambut hangat oleh Duta Besar Republik Indonesia Dewi Gustiana Tobing beserta pejabat TNI Angkatan Laut dan perwakilan Indonesia. Dilanjutkan dengan Korstesi Call sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral dan diplomasi maritim. Selama berada di Kolombo, prajurit KRI Bima Suci bersama taruna Akademi Angkatan Laut menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui deck reception dan kirap kota yang memukau masyarakat setempat, seperti Reok Ponorogo dan Genderang Suling Gita Jala Taruna. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud nyata diplomasi budaya Indonesia di kancah internasional. Setelah menyelesaikan seluruh agenda dengan aman dan lancar, KRI Bima Suci kembali melanjutkan pelayaran menuju Singapura sebagai etapa keempat untuk mengemban misi memperkenalkan budaya bangsa serta memperkuat hubungan persahabatan antar negara melalui jalur maritim. Dalam upaya memperkuat soliditas dan sinergi antar satuan elit TNI Angkatan Laut, Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SAMSI menerima kunjungan silaturahmi Komandan Pusat Komando Pasukan Katak
atau Dan Puskopaska Koarmada RI, Laksma TNI Sadaryanto STM Han. Kegiatan berlangsung di ruang VIP Gedung Nala Markas Komando Koarmada II Ujung Surabaya. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan koordinasi operasional antara Koarmada II dan Puskopaska yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. Unsur Koarmada II di bawah BKO Guspurla Koarmada II melaksanakan latihan Kersamtis bersama TNI Angkatan Udara di Karangunarang dengan melibatkan KRI Nala 363 dan KRI Badik 623. Latihan ini mencakup berbagai prosedur taktis serta interoperabilitas dengan pesawat B737 TNI Angkatan Udara guna meningkatkan kemampuan deteksi, koordinasi, dan pengawasan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia secara efektif. Di sisi lain, KRI Lumba-Lumba 881 menunjukkan respon cepat dalam mengevakuasi KM Harapan Jaya yang mengalami kebocoran di perairan Sei Pancang. Seluruh awak berhasil diselamatkan berkat kesigapan prajurit. Kegiatan ini merupakan implementasi perintah dan Guspurla Koarmada II Laksma TNI Endra Hartono yang sejalan dengan arahan Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI untuk terus mengedepankan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap keselamatan di laut. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI selaku Pangko Gaslagap memimpin kegiatan Tactical Floor Game atau TFG unsur Kogas Selagap dalam rangka penembakan senjata khusus pada latihan operasi laut gabungan atau LATOP Selagap tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Sulawesi Kodiklatal sebagai bagian dari tahapan penting dalam perencanaan operasi gabungan. Di tengah pelaksanaan TFG, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofyan STMSI CHRMPM Teropsla melaksanakan peninjauan kegiatan didampingi oleh Pangko Armada II. Dalam kesempatan tersebut, Asops Kasal memberikan arahan khusus kepada seluruh prajurit Jalasena yang terlibat sebagai pelaksana LATOP Selagap tahun 2026. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, handal, Gora. Gorawira, Madya Jala, Jalas Viva, Jaya Mahe.